Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas spek salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Suzuki APV 1,5 tipenya X manual tahun 2006. Nah, ini sekilas ya tampilannya ya. Tadi dari sebelah kiri sudah, dari bagian depan serta bagian sisi sebelah kanan ya. Oke, sekarang kita lanjut saja, kita lihat apa saja yang ada di Suzuki APV ini. Nah, sekarang kita perhatikan di bagian lampu ya. Nah, lampu dia sudah kristal reflektor. Nah, di sini buat lampu malam serta lampu dim. Nah, di sini ada lampu kecil. Nah, di bagian sini ada lampu sen. Nah, untuk fog lampnya dia sudah kristal reflektor juga ya di sini. Oke. Nah, terus habis itu untuk grillnya dia ada list chrome panjang di bagian atas. Nah, ini lambang Suzuki. Nah, ini kisi-kisi buat pendingin di radiator. Nah, di bagian sini juga masih ada kisi-kisi untuk pendingin di radiator. Nah, ini ada tambahan ini mata kucing ya, tambahan seperti itu. Oke. Nah, terus habis itu untuk kita periksa sekarang di lampu ya. Lampu sama, lampu kiri dengan lampu kanan dia sudah kristal reflektor. Ini lampu besar, lampu dim. Nah, di bagian sini ada lampu kecil. Nah, di sini ada lampu sen. Nah, terus untuk di kap ya, kap bagian depan. Nah, di sini ada ini apa namanya? Buat semprotan air wiper. Terus wipernya ada 2 di bagian depan. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian samping ya. Oke. Nah, di bagian samping ini bagian fender. Sekarang kita periksa ke bagian ban ya. Nah, ban sendiri ini mungkin bannya sudah tidak terlalu tebal lagi ya, seperti itu. Oke. Nah, terus habis itu untuk velgnya dia warnanya warna chrome ya. Chrome ada 5 baut. Nah, untuk depannya dia sudah menggunakan rem cakram. Nah, untuk ukuran bannya sendiri ini dia 195/65 R15 seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita ke bagian bodi samping ya. Nah, di bodi samping dia di sini ada ada liner ya. Ada liner di bagian tengah. Nah, terus habis itu di bagian atas ada antena nih. Ada antena, terus habis itu di sini ada tambahan ini talang air. Nah, terus habis itu untuk spionnya dia belum ada sen, tapi dia sudah chrome ya ininya, batoknya. Nah, terus habis itu untuk handle pintunya dia model congkel ya, model congkel sudah dia ada list chrome. Nah, di sini ada colokan kunci. Nah, untuk kuncinya sendiri ini terpisah dengan remote. Nah, ini remote-nya juga sepertinya sudah aftermarket. Sekarang kita coba buka saja pintunya ya. Oke, kita coba buka pintu. Sekarang kita coba masuk, kita lihat ke bagian depan. Nah, di bagian depan, nah ini door trim ya. Door trim kondisi juga masih lumayan oke untuk ukuran mobil tahun 2006. Nah, di sini bahannya bahan bludru ya, bludru. Nah, di bagian sini ini ada pengaturan buat spion. Dia spionnya sudah elektrik tapi dia belum retract. Nah, di sini ada pengaturan buat power window di keempat sisinya. Nah, di sini buat lock unlock power window. Nah, di sini ada handle jika kita mau tarik atau dorong pintu. Nah, di bagian bawah di sini ada kisi-kisi speaker. Nah, di bagian sini ada cup holder ya. Oke. Nah, terus kita perlu periksa lagi di mobil bagian pintu. Nah, ini ada sealer ya, sealer di pinggir-pinggir pintu. Kita periksa, pastikan bahwa sealernya itu masih oke. Karena apa? Karena apabila sealer pintu sudah tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Dan apabila sealer pintu itu sudah tidak ada, berarti ada gantian, ada indikasi pintu sudah kalau rusak dia reparasi, kalau sudah tidak ada berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Nah, sekarang kita periksa ke bagian jok depan. Nah, jok depan dia terdiri dari 2 bagian, joknya sudah terpisah. Nah, di sini ada senderan kepala yang sudah terpisah juga. Nah, untuk seat beltnya dia 3 titik, sudah modelnya bisa diatur level ketinggiannya ya. Ini kiri dan kanan sudah bisa diatur level ketinggiannya. Nah, untuk jok supir sendiri ini dia ada buat reclining dan ada buat maju mundur. Nah, terus yang perlu kita periksa lagi ini di kolong dashboard, pastikan bahwa kolong dashboard itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, terus habis itu pedal dia berbanding lurus kausannya dengan pemakaian atau kilometer mobil. Nah, terus sekarang kita coba masuk, kita periksa saja di cluster speedometer ya. Nah, ini cluster speedometer. Nah, ini buat kita nyalakan mobil, kita masukin kunci, anak kunci, tapi pastikan bahwa posisi giginya itu netral ya. Sekarang kita coba. Nah, ini posisi on. Sekarang kita nyoba nyalakan mobil. Nah, pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa nyalanya jreng.
Karena apa? Karena apabila nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di dinamo starter atau di akinya sudah soak. Nah, untuk speedometer sendiri ini dia ada di sini buat kita melihat indikator RPM. Nah, di sini buat apabila posisi rem tangan sedang on. Nah, di sini ada buat kita lihat kecepatannya. Nah, di bagian sini ada odo. Nah, dia odo kilometernya di 160.000. Nah, di sini ada buat indikator suhu mesin. Nah, di sini ada indikator buat bensin. Nah, di sini ada panah nih, berarti pengisian bensin ada di sebelah kanan ya. Oke. Nah, sekarang kita ke bagian sini. Nah, di sini ada pengaturan buat buat lampu sen, lampu besar kecil serta lampu dim ya. Nah, di bagian sini ada pengaturan buat wiper depan belakang serta air wiper. Nah, untuk setirnya sendiri kondisi juga masih oke. Nah, ini ada dilapisin dengan sarung ya. Sarung, cuman secara keseluruhan juga setirnya juga masih masih oke lah ya untuk ukuran tahun 2006. Nah, terus habis itu di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian tengah. Nah, di bagian tengah ini sudah ada dia semacam ini ya, kayak wood panel ya, seperti wood panel. Nah, AC, kondisi AC juga masih dingin, kita periksa. Nah, di bagian sini ada audio, dia audio masih standar Suzuki ya, jadi masih bisa kaset, tapi nggak tahu kasetnya masih bisa atau tidak. Tapi radio FM serta CD di sini masih oke. Nah, di sini ada tombol buat lampu hazard. Nah, di sini buat lampu fog lamp depan. Nah, di bagian sini ada jam digital. Nah, di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, di bagian sini ada colokan rokok atau bisa jadi power outlet ya. Nah, di bagian sini ada pengaturan AC. Nah, di sini juga ini ya, wood panel juga ada di sini. Nah, di sini pengaturan AC, di sini kecepatan AC ada sampai 4 level serta ini buat suhu AC. Nah, di bagian sini ada asbak ya, ada asbak. Terus habis itu di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, di bagian sini dia manual 5 percepatan plus mundur. Nah, ini ada handle rem tangan. Nah, di bagian sini ada buat kunci seat belt. Nah, di kunci seat beltnya juga bisa kita periksa nih, kalau ada karat atau sisa lumpur di bagian dalam sini berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, di bagian sini ada cup holder ya. Oke. Nah, bisa jadi 2 nih cup holder. Oke, nah seperti itu. Nah, di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, di bagian sini ada laci penyimpanan tertutup. Nah, ini ada kisi-kisi AC. Nah, di sini ada kisi-kisi speaker ya, di bagian kiri dan kanan. Nah, terus di bagian sini ada, nah ini buat tuas buat power window. Nah, di sini ada tuas buat buka pintu. Nah, di sini buat lock unlock pintu. Nah, di bagian sini ada jika kita tarik atau dorong pintu ya, di sini kita pegang. Nah, terus di bagian sini ada kisi-kisi speaker. Oke, sekarang kita ke bagian atas. Nah, di bagian atas di sini handle modelnya model paten ya, handle tangan. Nah, di bagian sini ada sun visor, ada cerminnya juga. Nah, sekarang ini ada lampu baca serta ada spion yang tidak bisa diatur level kesilauannya. Nah, di sini ada sun visor tapi tidak ada cermin. Oke. Nah, sekarang mungkin bagian depan sudah kita periksa. Nih, bagian depan. Sekarang kita coba periksa ke bagian tengah dan belakang. Oke. Nah, untuk pintu bagian tengah, nah ini dia handle-nya juga model handle congkel ya. Sekarang kita coba buka, kita periksa saja. Nah, ini door trim ya. Nah, ini kondisi door trim. Di sini bahannya juga bahan bludru ya. Nah, di sini buat lock unlock pintu. Nah, di bagian sini buat handle buka pintu. Di sini buat tombol power window. Nah, di sini ada jika kita mau dorong atau mau narik pintu. Nah, di bagian sini ada asbak nih. Nah, ini ada asbak. Nah, terus habis itu child lock, tidak ada child lock. Nah, tapi di sini kita juga periksa nih kondisi sealer pintu bagaimana, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita periksa. Nah, ini kondisi bagian tengah ya, bagian tengah. Nah, dia legroomnya cukup lega nih, cukup lega. Nah, sekarang kita coba periksa ke bagian belakang dulu ya. Nah, untuk bagian belakang, nah ini ada 2 senderan kepala. Nah, dia joknya juga cukup lebar untuk 3 penumpang juga oke. Hampir sama lebarnya, dia hampir sama sih komposisinya dengan yang di baris baris tengah ya. Nah, jadi di sini ada
pelipatan bangku bisa 40% 60% ke depan. Nah di bagian sini ada buat ini apa tangan ya, apa buat senderan tangan. Nah di bagian sini ada speaker, sama ada speaker juga tapi tidak ada apa-apa. Nah di bagian sini ada handle tangan ya, handle tangan di bagian kiri dan di bagian kanan. Nah di sini ada lampu ya, ada lampu baca. Oke, sekarang kita ke bagian jok tengah. Jok tengah juga sama, dia pelipatannya bisa 40% 60%. Ada dua senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Nah seat belt ada di tengah aja ya, jadi 3 titik ada 2 serta 2 titiknya ada 1. Nah di sini ada senderan tangan yang bisa kita buka nih, jadi kita buka resletingnya dulu. Oke, nah terus untuk di bagian sini, nah ini dia bahannya bludru juga nih, bahan bludru. Nah di sini buat lock unlock pintu, di sini buat buka tutup pintu. Nah di sini ada tombol buat power window. Nah di bagian sini ada handle jika kita mau tarik atau mau dorong pintu. Nah di bagian sini ada ini juga nih, ada aspak juga ya di sini. Oke, nah terus di bagian atas ini handle tangan, modelnya model paten. Nah ini ada double blower, dia ada 3 level kecepatannya seperti itu. Nah di sini ada handle tangan juga nih. Oke, nah di sini ada tempat penyimpanan ya. Oke, nah sekarang kita sudah lihat di bagian tengah ya, tengah sama belakang sudah kita lihat. Nah sekarang kita lihat bagasinya ya. Oke, nah pengisian bensin ada di sebelah kanan ya, sebelah kanan. Dia modelnya masih menggunakan kunci. Nah untuk bannya sendiri, nah ini masih ada sekitar 60% ban bagian belakang ya, sekitar 60% masih ada. Nah velg sama ukuran ban sama. Nah dia untuk rem belakang dia masih menggunakan tromol ya. Oke, nah sekarang kita periksa ke bagian belakang mobil Suzuki EPV ini. Nah ini bagian belakangnya ya. Nah di bagian belakang, di bagian atas, kita mulai dari atas. Di sini spoiler ya, ada spoiler. Sini ada lampu rem. Nah di bagian kaca dia belum dilengkapi dengan defogger belakang, tapi sudah ada wiper. Ini lambang Suzuki-nya, tulisan Suzuki serta EPV. Nah ini tipenya tipe X ya. Nah di bagian sini ada list chrome panjang, tempat plat. Nah di sini ada colokan buat kita buka pintu bagian belakang ya. Oke, ada mata kucing 2, sensor parkir belum ada. Nah di bagian sini nih, di ujung knalpot ini salah satu indikator juga, jika kita lihat masih mengeluarkan embun dari ujung knalpot, embun air, berarti ada salah satu indikasi kita indikasi bahwa mobil kompresi mesinnya masih bagus. Oke, sekarang kita periksa saja bagasi, buka bagasi dari sini nih ya. Oke, kita tarik. Nah, pintu bagasinya besar. Nah, di bagian sini juga perlu kita periksa nih sealer. Pastikan bahwa sealer di pintu itu tidak ada reparasi atau perbaikan. Di bagian-bagian tulang-tulang pintu juga perlu kita periksa, pastikan bahwa kondisinya masih oke, tidak ada perbaikan atau reparasi seperti itu. Oke, nah terus untuk bagasi space-nya masih lumayan besar. Apabila jok baris ketiganya dilipat, masih dapat space yang lebih besar lagi seperti itu. Nah biasanya juga kalau yang beli EPV ini, kalau mau bawa muatan barang yang banyak tuh, biasanya jok baris ketiganya dicopot, jok baris keduanya bisa dicopot atau bisa dilipat ke depan seperti itu. Oke, nah sekarang kita periksa lagi di bagian sini. Bagian sini ini kondisi ban sama velg. Sekarang kita lanjut ke bagian sini ya. Oke, nah kondisi door trim kita periksa juga nih, masih oke, masih bagus. Sealer pintu juga perlu kita periksa juga nih, kondisinya masih oke atau tidak. Nah ini, oke, sekarang kita lanjut, kita periksa ke bagian sini. Nah bagian sini kita periksa juga. Di sini door trim kondisi juga masih oke. Terus sealer pintu juga kita periksa kondisinya masih oke atau tidak. Nah terus kalau mesin, dia posisinya ada di bawah jok ya, jok supir sama jok penumpang bagian depan. Nah untuk bukanya ini kita di sini ada buat bukaannya, kebetulan udah saya buka di sini, di bagian sini juga. Nah sekarang kita coba periksa saja ya. Nah ini mesin. Nah untuk memeriksa kondisi mesin masih oke, kita bisa perhatikan dari ritme suaranya ya. Oke, suara mesinnya bagaimana, terus habis itu getaran mesinnya juga masih halus atau tidak, seperti itu. Nah di bagian sini, nah ini kebetulan di sini ada ini aki ya, di sini buat aki. Nah di sini buat minyak power steering. Nah di bagian sini ada tuas jika kita mau memeriksa level olinya ya. Nah di sini bagian dalam sini ada buat busi.
Nah terus habis itu apalagi ya? Oh sudah, oke. Mungkin ini saja yang di bagian sini ya. Oke, sekarang kita tutup, kita periksa ke bagian sebelah kanan dulu ya. Kita ke bagian kanan serta kita buka kap yang di bagian depan. Nah sekarang kita periksa di bagian sini. Nah ini juga ada locknya juga di bagian sini nih. Nah ini locknya sudah saya buka. Sekarang kita periksa saja. Nah ini, nah di bagian sini, nah di sini ada filter udara. Nah di bagian sini ada mungkin apa ya? Ini ya, dia fan. Oh dia fannya, fan listrik ada di depan ya. Fan listrik ada di depan untuk apa namanya, radiator segala macam dia ada di depan. Bisa kita lihat nanti. Oke. Sekarang kita udah lihat mesin. Sekarang kita tutup. Sekarang kita lanjut, kita buka di sini. Di sini ada handle buat buka kap bagian depan. Nah, sekarang kita lihat bagian depan. Nah, jadi dia bukanya dia ada di bagian tengah nih, hampir tengah di sebelah kanan sedikit ya. Kita tarik ke depan. Nah, di bagian depan ini sealer kap mesin juga kita bisa periksa untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak depan, dan bagian dalam kap depannya kita pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Sama, ini di besi yang memanjang kita sebut apron. Apron juga kita periksa kondisinya, pastikan bahwa dia aman, tidak ada reparasi atau perbaikan. Nah di bagian depan ini ada buat pengisian minyak rem ya. Terus habis itu di sini ada pengisian air wiper. Nah di bagian sini ada radiator. Nah ini radiator, nih tutup radiator. Nah di sini ada air cadangan radiator ya, cadangan radiator. Nah di sini ada ini ada buat ini nih, buat mesin wiper depannya. Oke. Nah sama ini ada kotak sekring bagian sini. Oke. Nah mungkin ini saja spek tentang salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Suzuki APV 1,5 tipenya X manual tahun 2006. Nah bagi yang berminat silahkan hubungi Zal Motor ya. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, simulasi kredit, serta harga saya cantumkan di deskripsi ya video ini. Nah pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya ya, terus performa mesin, terus kaki-kakinya, power steering, pengeremannya, terus koplingnya masih enak atau tidak, ringan atau tidak, perpindahan transmisinya masih enak atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Nah Zal Motor sendiri, nah ini ada di sini nih, ada di Hook ya. Di Hook kita terletak di pusat otomotif Sentra Harapan, di Harapan Indah Bekasi. Dari gerbang utama mudah, tinggal lurus, ada bundaran, tinggal belok ke kiri, ada di Hook. Nah area parkir luas nih, jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Nah mungkin sekian video tentang spek Suzuki APV. Jika berminat, oh ya tadi sudah ya, nomor telepon segala macam ya. Terus habis itu ya jangan lupa juga follow nih di sosmed kami, di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter Zal Motor Channel. Nah di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia, terus playlist mengenai review mobil Suzuki yang lain, serta playlist mengenai beberapa stok bukan stok, jadi beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih. Jangan lupa juga komentarnya dan share juga ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.